Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Yunanda dengan NIM 22042251 akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai biografikal karakteristik atau karakteristik biografi. Karakteristik biografi merupakan karakteristik pribadi atau perorangan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan dan masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang. Yang pertama itu ada usia. Ada suatu keyakinan yang meluas bahwa produktivitas merosot sejalan dengan makin tuanya usia seseorang. Tetapi hal itu tidak terbukti karena banyak yang sudah tua tetapi masih energik. Memang diakui bahwa pada usia muda seseorang lebih produktivitas dibandingkan ketika usia tua. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan keabsenan, bahwa wanita lebih memiliki tingkat keabsenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan fungsi seseorang wanita di rumah tangga. Lalu ada status perkawinan. Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang karyawan terhadap pekerjaan yang tanggung jawabnya, karena pekerjaan dinilainya lebih berharga dan penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga. Biasanya karyawan yang sudah menikah lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan yang belum menikah. Lalu ada masa jabatan. Masa jabatan juga disebut sebagai variabel yang kuat dalam menjelaskan perputaran karyawan. Semakin lama seseorang berada dalam satu pekerjaan, lebih kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri. Bukti menunjukkan bahwa masa jabatan dan kepuasan kerja memiliki korelasi yang positif, bahkan ketika usia dan masa jabatan diperlakukan secara terpisah. Masa jabatan tampaknya menjadi dasar pemikiran yang lebih konsisten dan stabil terhadap kepuasan kerja dibandingkan usia kronologis. Selanjutnya itu ada karakteristik biografi dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama ada personality atau kepribadian, lalu ada values and attitude yaitu nilai dan sikap, dan ada human input yaitu masukan manusia. Kepribadian itu mempengaruhi perilaku seseorang yang datang dari diri sendiri, khususnya tentang persepsi dan motivasi. Seseorang individu mungkin saja pada saat memandang satu benda akan mempersepsikannya secara berbeda dengan individu lainnya. Karena sejumlah faktor akan membentuk dan mempengaruhi persepsi seseorang. Cara pandang pada suatu objek dan menafsirkan objek tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pelaku individu tersebut. Mungkin muncul pertanyaan mengapa persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi. Hal ini dikarenakan semata-mata perilaku orang-orang didasarkan pada persepsinya mengenai apa yang menjadi realitas dari objek atau situasi yang diamati, bukan mengenai realitas itu sendiri. Interaksi antara orang-orang dalam kelompok juga akan menimbulkan persepsi, sehingga terjadinya persepsi seseorang terhadap orang lain disebut sebagai persepsi sosial, di mana salah satu elemennya disebut atribusi. Atribusi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat perilaku orang lain. Lalu ada motivasi. Menurut hemat penulis, motivasi ialah dorongan atau gerakan berupa gambaran kekuatan yang bertindak dalam diri setiap individu, baik secara sadar maupun tidak sadar agar mencapai suatu tujuan yang dihendaki. Terdapat 3 elemen kunci dalam motivasi yaitu upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan. Upaya ialah ukuran intensitas. Jika seseorang termotivasi, maka ia akan berupaya sekuat tenaga agar mencapai tujuan. Namun, belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya tersebut, serta difokuskan pada tujuan organisasi. Persepsi dan motivasi akan membangun perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya itu ada nilai dan sikap. Nilai mempunyai baik atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan bahwa bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaannya adalah penting. Atribut intensitas menjelaskan seberapa penting hal itu. Ketika ia memperingatkan nilai-nilai individu dan berdasarkan intensitasnya, kita peroleh sistem nilai orang tersebut. Secara umum dapat dikatakan nilai itu relatif stabil dan kokoh. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai siapa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada
pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Lalu ada masukan manusia, yaitu kemampuan dan pembelajaran individu. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama mempelajari prinsip dasar kemampuan yang amat penting agar dapat diketahui mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Dengan adanya keterbatasan kemampuan ini, maka setiap orang dalam melaksanakan tugasnya akan tidak sama pula. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam perangkat faktor, yaitu yang pertama ada kemampuan intelektual, yang berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan persepsual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Lalu ada kemampuan fisik, kemampuan yang didasarkan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu terintegrasi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang ada pada diri setiap individu. Di antaranya beberapa karakteristik itu yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang dimana beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami sifat manusia itu ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya dan personalitasnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa hampir semua kegiatan mental manusia tidak dapat diketahui secara mudah, padahal kegiatan mental tersebut dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Freud mengatakan adanya 3 unsur kepribadian manusia yang saling berhubungan sekaligus yang saling menimbulkan konflik. Ketiga unsur tersebut adalah id, ego, dan superego. Id yaitu merupakan salah satu unsur atau subsistem kepribadian yang berdasarkan pada kesenangan. Selanjutnya ada ego, mewakili gambaran tentang kenyataan-kenyataan fisik dan sosial. Ego merupakan unsur yang berkaitan dengan alam kesadaran manusia. Ia memberikan gambaran tentang apa yang mungkin dan tak mungkin terjadi. Selanjutnya ada superego yang dibentuk pemahaman terhadap lingkungannya, yang merupakan alam ketidaksadaran manusia menjadi gudang nilai-nilai individu termasuk moral yang terbentuk sebagian besar oleh lingkungan luar dan juga keluarga. Kita sering mengenalnya sebagai hati nurani. Superego berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, boleh atau tidak, norma dan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam operasionalnya, superego sering bertentangan dengan id. Id ingin melakukan apa yang dirasakannya, baik untuk kelangsungan hidup manusia, sedangkan superego menginginkan apa yang dirasakan benar. Pertentangan antara id dan superego menyebabkan ego melakukan kegiatan jalan tengah. Ego harus mengadakan kompromi dan berusaha menyenangkan id dan superego. Hal ini merupakan salah satu mekanisme proses mental yang berusaha memecahkan konflik antara keadaan psikologis manusia dan kenyataan yang dihadapinya. Toha 2012. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.